Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Nah, bagaimana apa kabar kalian semua? Saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal saya? Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Neneng Nur Fatwa. Saya biasa dipanggil Bunda Neneng oleh anak-anak. Nah, saya lahir di 17 September 1990 di Purwakarta. Kesibukan yang saya kerjakan sekarang ini adalah usaha daycare, yaitu pengasuhan anak, pendidikan, dan juga terapi wicara. Kalau begitu, dalam kesempatan ini akan saya jelaskan fungsi dan tujuan daycare yang saya dirikan dan kembangkan ini. Oke? Nah, bagi orang tua yang sangat sibuk dalam pekerjaannya dan juga tinggal di sebuah perkotaan sehingga jauh dari sanak saudara, harus mencari solusi. Apakah solusi si kecil ini dititipkan di daycare atau di asisten rumah tangga? Nah, pilihlah alternatif yang terbaik untuk menitipkan si kecil. Sebagai pertimbangan, orang tua harus cermat memilih dari dua alternatif tersebut, karena tidak semua orang tua mau menitipkan kepada orang lain. Butuh rasa kepercayaan dan kenyamanan untuk perlindungan si kecil. Pikirkan dengan matang untuk pengasuhan si kecil agar berada di tangan yang tepat. Ketika si kecil dititipkan, ada beberapa yang Bunda harus cermati. Yang pertama adalah pentingnya stimulasi tumbuh kembang anak dalam pengasuhan. Kedua, pentingnya tingkat pendidikan yang mengkawal pertumbuhan si kecil, karena pengasuhan anak bukan hanya sekedar dititipkan saja, namun pengasuh harus memiliki wawasan dalam pengasuhan yang baik dan benar. Selain itu, juga asupan makanan yang bergizi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah asisten rumah tangga kita mampu untuk mengkawal poin penting tersebut dalam pengasuhan anak? Jika tidak, maka solusi tepatnya adalah si kecil dititipkan di daycare. Nah, diantaranya adalah pasti di daycare itu ada beberapa keuntungan jika si kecil dititipkan di daycare. Diantaranya, anak belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan bersosialisasi, anak bisa menambah kecerdasan bahasa bicaranya, kecerdasan fisik atau motoriknya, kecerdasan sosial emosinya, dan kemandirian. Karena tentunya di setiap daycare itu memiliki program yang sudah digagaskan. Ayah dan bunda juga harus melakukan survei terlebih dahulu ya ke beberapa daycare yang lokasinya memang dekat dengan rumah. Program daycare dalam pengasuhan anak untuk menstimulasi tumbuh kembangnya. Lihat apakah dalam daycare itu ada stimulasi tumbuh kembangnya, terus bagaimana pengkawalan pendidikannya, dan juga harus paham bagaimana cara pengkawalan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak. Nah, butuh juga persiapan yang matang untuk menitipkan anak kepada orang lain maupun di lembaga pengasuhan anak. Maka dari itu, orang tua harus teliti memilih tempat daycare yang ramah anak. Mentari Class Creativity and Daycare akan memberikan beberapa penjelasan mengenai program yang sudah digagaskan, diantaranya pengasuhan anak dan pendidikannya.
Selain itu juga, kami juga ada program terapi wicara untuk mengkawal perkembangan bahasa dan bicaranya. Dalam mendirikan daycare, harus memiliki visi dan misi dan juga tujuan yang jelas. Karena seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa penitipan anak bukan hanya saja dititipkan, ya, namun harus ada stimulasi tumbuh kembangnya, pendidikannya, dan juga asupan gizi makanan si kecil agar tumbuh kembangnya bisa berjalan optimal. Karena penitipan adalah sebuah amanah yang harus dijaga sehingga orang tuanya nyaman ketika menitipkan si kecil. Sesuai dengan didirikannya Mentari Class Creativity and Daycare, memiliki visi yaitu untuk mewujudkan program layanan pendidikan anak usia dini dan daycare yang menjadi rumah ramah anak yang dapat dipercaya, terbaik, dan juga dapat memberikan perlindungan serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan mengoptimalkan kecerdasannya dengan memberikan stimulasi dan memberikan kualitas hidup ke dalam kurikulum agar menjadi anak yang mandiri, mampu survive, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan juga cerdas. Nah, semoga ayah dan bunda bisa memberikan keputusan memilih tempat terbaik untuk sekecil dititipkan. Sebagai gambaran, beberapa program daycare pun sudah kami jelaskan. Semoga para orang tua yang sibuk bekerja dan tidak ada waktu dalam pengasuhan anak bisa lebih menambah wawasan tentang adanya fungsi dan tujuan daycare sehingga orang tua tetap mengkawal tumbuh kembang anak dengan baik. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses dan semoga apa yang saya jelaskan untuk menambah wawasan bagi orang tua yang ingin tahu fungsi dan tujuan daycare. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.